dengarkan, banyak yang menangkap ya. Kita mungkin boleh adakan lebih sering nih, Pak Yunias. Iya, sangat setuju, Pak. Kalau memang tidak banyak yang merespon ya sudah, berarti kita nggak usah ulang lagi. Ya. Oke, yang pertama, dan ini harus Anda, saya tiba-tiba jadi merah lagi ya, ini gara-gara lampu. Baik, yang pertama adalah, dan ini yang dilakukan oleh, saya bisa bilang 99% orang-orang sejahtera yang saya kenal, orang-orang kaya raya yang saya kenal, mereka yang bisnisnya berhasil, keluarganya bahagia, ya. Karena kesejahteraan itu kita nggak cuma berbicara tentang uang sebenarnya, ya. Mereka berpikir jangka panjang, ya. Coba diulang, kirim via chat. Orang sejahtera berpikir jangka panjang. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan sesuatu, mereka selalu berpikir ini dampaknya akan seperti apa 5, 10, 20 tahun ke depan. Kalaupun mereka punya masalah, mereka akan berpikir seperti ini, 10, 20 tahun ke depan, atau kita ngomong 5 tahun deh, 5 tahun ke depan, apakah masalah ini tetap akan ada artinya? Ya, jadi mereka tidak berpikir jangka pendek, mereka bukan sumbu pendek, sumbunya panjang banget. Ya, nah kalau misalkan kita berbicara tentang jangka panjang, ini ada beberapa komponen-komponennya. Yang pertama, yang mereka selalu membeli aset terlebih dahulu. Ya, mereka membeli aset terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan mereka punya uang ya, mereka punya uang berlebih. Banyak dari kita kan yang langsung ya misalkan beli handphone ya, ataupun misalkan bahkan ada yang langsung beli mobil, beli rumah ya. Orang-orang yang sejahtera, mereka tidak beli liabilitas terlebih dahulu, mereka beli aset terlebih dahulu ya. Jadi kalau Anda mau berpikir jangka panjang, nah sekarang begini, Pak, tapi kan kalau misalkan saya beli aset, saya kan nggak akan bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Misalkan, contohnya saya beli Nagaya nih, ya, saya beli Nagaya, tapi saya kepengennya beli rumah misalkan, atau saya kepengennya beli handphone contohnya. Kembali ke poin utama, kita ngomong tentang jangka panjang versus jangka pendek. Kalau Anda punya uang 10 juta nih contohnya ya, Anda pakai buat beli iPhone yang terbaru, dan Anda beli Nagaya. Secara jangka pendek, kelihatannya beli iPhone terbaru tuh lebih wow, betul nggak? Ya, tapi mereka yang benar-benar sejahtera, mereka yang berpikir jangka panjang, mereka beli Nagaya terlebih dahulu, atau aset apapun, rumah kek, atau rumah ini berarti konotasinya bukan rumah tinggal ya, rumah untuk Anda investasikan, atau beli saham, atau beli kripto yang benar, yang baik, yang bagus, yang punya fundamental. Kita ngomong 5 tahun sampai sekarang, itu uang Anda berkembang nggak? Ya, dia menghasilkan tidak? Dari hasil itu bisa nggak Anda gunakan untuk beli iPhone? Bisa saja. Ya, bahkan boro-boro iPhone. Anda mau beli 10 iPhone pun bisa. Ya, itulah perbedaan antara mereka yang sejahtera dan mereka yang tidak. Kalau orang-orang yang belum sejahtera, mereka berpikir dulu tentang liabilitas. Apa perbedaan antara aset dan liabilitas? Ya, aset adalah sesuatu yang memberikan uang ke dalam kantong Anda. Jadi Anda beli, dia menghasilkan uang ke dalam kantong Anda. Itulah aset. Ya, liabilitas sesuatu yang Anda beli mengambil uang dari kantong Anda. Ya, jadi nanti mungkin Pak Yunias akan ceritakan dengan lebih detail ya. Tapi simpelnya begini, Anda kalau beli aset, aset itu memberikan uang kepada kantong Anda. Contohnya apa? Saham. Anda beli saham blue chip, terima dividen, betul? Dividen menyimpan uang di dalam kantong Anda. Lama-lama, kita ngomong 5-10 tahun dari sekarang, kalau saham Anda sudah banyak, bisa nggak Anda beli iPhone dari dividen Anda saja? Bisa saja. Ya, atau kita ngomong properti untuk Anda investasikan. Dari hasil orang sewa, ya, bisa nggak Anda gunakan hasil tersebut untuk beli iPhone? Bisa, tapi bedanya Anda punya aset, yang berarti aset itu adalah mesin pencetak uang untuk Anda. Ya, mungkin itu kata-kata yang lebih tepat ya. Orang-orang sejahtera, mereka beli dulu mesin pencetak uangnya. Itu adalah aset.
Ya, ketika asetnya sudah banyak, hasil yang didapatkan sudah besar, mereka belilah aset lebih banyak, mereka beli aset lebih banyak, sampai asetnya sudah sangat banyak, baru dari hasil tersebut mereka gunakanlah untuk apa? Baru mereka beli liabilitas. Nah, itu sebenarnya ilmunya ada cukup dalam ya, yang saya juga pelajari dari satu orang yang namanya, apa namanya, ada juga satu orang yang namanya Grant Cardone. Ya, Anda boleh pelajari, nanti saya akan kirimkan di fitur chat ya. Itu juga, itu sangat luar biasa. Dia bilang, Pak, rumah yang kita tinggalkan, rumah tinggal kita ya, itu bukan aset, Pak, katanya, Pak. Ya, itu bukan aset. Kenapa? Kalau aset itu kan menghasilkan uang buat saya. Kalau kita tinggal, itu nggak menghasilkan uang buat saya, tapi justru ngambil uang dari kantong saya. Ya, minimal untuk perawatan, Pak. Minimal untuk perawatan, ya, listrik sebagainya. Ya, jadi ini sebuah paradoks yang terbaru, karena kita zaman dulu saya diajarkan bahwa rumah yang kita tinggalkan itu adalah aset, ternyata bukan. Itulah kenapa anak-anak muda sekarang, Pak, ya, itu banyak yang tidak mau beli rumah. Mereka justru sewa biasanya. Sekarang ada tren, Pak Dan. Iya. Ya, tren dari orang-orang kaya. Hmm. Ya, jadi mereka itu lebih memilih untuk menyewakan rumah yang lebih mewah yang mereka miliki. Ya. Ya, lalu mereka sewa ke rumah yang lebih sederhana. Artinya apa? Artinya dia mencoba untuk ambil selisih dari nilai sewa rumah mereka yang mewah, tentu lebih tinggi ya nilai sewanya, itu dia sewakan ke orang lain. Lalu sementara dia sewa yang lebih murah, rumah lebih sederhana. Jadi setiap tahun itu biasanya dia mengalami keuntungan dari selisih nilai properti yang mereka sewakan. Ini luar biasa. Nah, sementara Pak Dhani, yang ironis adalah yang sewa rumah yang lebih mewah yang dia miliki itu tidak jauh lebih kaya dari si orang yang memilih untuk pindah ke rumah yang lebih sederhana dengan biaya sewa lebih rendah. Ironis, Pak. Ini cukup menarik ya, Pak, ya, dan ini sayangnya tidak disadari oleh banyak teman-teman kita di luar sana, Pak. Ya, dan juga ini, padahal ini sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang kita bisa bilang cukup sejahtera ya, orang-orang kaya. Justru teman-teman kita yang saya sangat prihatin itu adalah teman-teman kita yang baru punya pekerjaan, baru dapat kerja, ataupun gajinya nggak seberapa. Kita sudah diajarkan yang paling penting pertama adalah beli rumah. Yang paling pertama adalah beli rumah. Ya, saya nggak bilang kita nggak boleh punya rumah ya, itu pilihan masing-masing ya. Namun kita terkadang nggak berpikir kalau KPR-nya saja itu bunganya sudah berapa. Iya. Ya, uang kita belum seberapa gitu loh. Iya kan? Itulah kenapa, Pak, tren baru ini ya, mereka justru sewakan rumahnya, mereka sendiri sewa dan dapat dapat nilai selisih ya. Ya, betul. Dapat nilai selisih. Nah, kalau misalkan Anda masih belum bisa beli rumah, ya, banyak dari teman-teman kita di luar sana justru yang menyewa. Ya, yang menyewa di awal nggak usah beli dulu, sewa. Kalau ada uang lebih, mereka justru investasikan ke aset. Ataupun ke bisnis yang mereka jalankan sendiri. Yang paling penting adalah uang tersebut bisa menjadi aset produktif, bukan aset mati. Ya, jadi ini sebuah paradoks. Anda boleh pelajari ya, silakan Anda pelajari tren ini ya. Dan tapi menurut saya setuju, Pak. Rumah yang kita tinggalkan itu tidak bisa kita bilang sebagai aset. Karena tidak menghasilkan buat kita. Ya, ini sesuatu yang cukup menarik. Ya, tapi intinya adalah orang-orang kaya, orang-orang sejahtera, ketika punya uang lebih, mereka pakai buat beli aset. Bukan liabilitas. Apa itu aset? Coba nanti dikirimkan via chat ya. Saya mau lihat Anda memperhatikan nggak? Aset adalah sesuatu yang memberikan uang ke dalam kantong saya. Liabilitas sesuatu yang mengambil uang dari kantong saya. Saya dapat definisi ini dari mana? Ada yang tahu? Coba. Iya, betul sekali, dari Robert Kiyosaki yang menulis buku Rich Dad Poor Dad. Itu di chapter pertama, Pak. Ya. Aset adalah sesuatu yang memberikan uang kepada Anda. Liabilitas sesuatu yang menarik uang dari kantong Anda.
Menarik ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang sejahtera, orang-orang kaya raya, mereka fokus ke kualitas. Ya, kebanyakan dari mereka fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Ya, kalau misalkan beli barang, mereka bilang saya lebih baik beli sesuatu yang agak lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau saya beli sesuatu yang, ya ini tergantung, ini kembali pilihan ya. Ini sebuah riset yang dilakukan. Karena kalau kita beli sesuatu yang lebih murah, malah justru di jangka panjang itu bisa justru mengambil uang dari Anda. Misalkan, contohnya Anda beli jam, ya. Kalau misalkan kita beli jam yang saya nggak bilang branded ya, saya nggak bicara tentang branded di sini, saya berbicara tentang saya berbicara tentang kualitas. Ya, kalau Anda beli sesuatu yang berkualitas, ya biasanya dia akan lebih tahan lama. Ya, kenapa? Karena mereka memang dibangun untuk kualitas jangka panjang, kualitas yang tahan lama. Ya, kita ngomong kembali tentang aset, Pak. Ya, kalau kita ngomong aset kripto, banyak aset-aset di luar sana yang lebih murah dari Nagaya. Ya, tapi kalau misalkan mereka beli aset tersebut, ujung-ujungnya tidak berhasil, ya, ujung-ujungnya justru Anda bukan dapat duit, malah keluar duit dong. Ya, justru duit Anda hangus, betul nggak? Ya, jadi kalau ada yang bilang, Pak, Nagaya kok harganya agak mahal, ya iyalah, karena kualitas. Anda lebih baik beli sedikit lebih mahal karena ada emasnya, ada profit sharingnya, ada legalitas, transparansinya, daripada beli yang murah-murah tapi nggak jelas. Ya, kembali, ini sebuah tren yang banyak orang lakukan. Karena kalau kita ngomong jangka panjang, Anda justru akan menghemat lebih banyak biaya dengan membeli sesuatu yang berkualitas. Saya nggak bilang branded ya, saya nggak bilang sesuatu yang, wah, mereknya mahal, tidak. Kualitas. Ya, dia punya fundamental yang baik kalau kita berbicara tentang aset. Setuju ya? Setuju? Ada 40.000. Oke. Ada yang bilang, Pak, kalau saya beli mobil mahal dan tas mahal tuh bisa disewakan. Nah, benar. Kalau itu baru jadi aset. Ya, nah, tolong jangan coret-coret di dalam layar saya ya. Tolong jangan coret-coret di dalam layar. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang ingin menambahkan, Pak. Oke. Baik. Ya, jadi tolong Oke, admin tolong di ini ya, di sebentar ya. Ini harus sepertinya kita harus melakukan sesuatu dulu ya.